Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan sehingga kita dapat memaksimalkan diri dalam menuntut ilmu. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar matematika wajib. Untuk kontrak belajar itu saya samakan dengan matematika peminatan ya. Jadi nilai-nilai yang saya masukkan ke dalam rapot itu sama dengan matematika peminatan. Kemudian untuk materi yang akan kita pelajari di matematika wajib ini ada 4 KD. KD yang pertama adalah menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. KD yang kedua, menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian, serta transpos. Yang ketiga, menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan penerapan dalam transformasi. Yang keempat, menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri. Nah, kita masuk ke materi pertama tentang program linier. Kenapa sih kita harus belajar program linier? Apa sih gunanya kita belajar program linier? Nah, program linier itu sendiri akan mengajarkan kita bagaimana kita mencari nilai optimum ya, jadi nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu keadaan atau permasalahan. Nah, sebelum kita mencari nilai optimum dari suatu permasalahan, maka kita akan pelajari dulu yang pertama adalah menggambar grafik pertidaksamaan 2 variabel. Selanjutnya, menentukan daerah himpunan dari pertidaksamaan 2 variabel. Jadi kalau yang pertama kita menggambar grafiknya, kita sudah bisa menentukan daerah himpunan dari grafik, maka yang kedua kita balik. Jadi setelah kita belajar menggambar grafik dan menentukan daerah himpunannya, kita menentukan daerah himpunan dari grafik yang ada, seperti itu. Selanjutnya adalah merancang model matematika berkaitan dengan program linier. Nah, yang terakhir adalah menentukan nilai optimum, nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu permasalahan yang berkaitan dengan program linier. Baik, kita langsung masuk ke materi pertama. Yang pertama, menggambar grafik pertidaksamaan 2 variabel. Sebelumnya kita akan belajar dulu tentang dasar membuat himpunan, ya, membuat daerah himpunan. Perhatikan diagram ini. Diagram ini memiliki 2 sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu yang mendatar atau horizontal, sumbu Y itu yang vertikal, ya, atau ke atas. Nah, yang pertama kita akan menggambar X kurang dari 0. Di manakah sumbu X? Nah, ini sumbu X. Lalu di manakah X 0? Nah, ada di sini. Jadi ketika dia ada 0 di sini, kita cari dulu 0-nya di mana? Di sini. Nah, kemudian X-nya kurang dari 0. Ingat, di dalam garis bilangan, semakin ke kiri bilangannya semakin kecil, semakin ke kanan bilangannya semakin besar nilainya. Nah, jadi kalau kurang dari 0 pasti dia arahnya ke kiri. Sama juga di diagram ini, maka kalau dia kurang dari 0 pasti dia arahnya ke kiri. Jadi misalnya kurang dari 0 dia kan negatif ya, jadi dia ke arah kiri. Nah, tinggal kita arsir saja. Nah, kita arsir sebelah kirinya 0. Jadi dari atas sampai ke bawah, dari Y-nya yang positif atau Y-nya yang negatif, dia tetap X-nya kurang dari 0. Intinya dari 0 ini, X-nya kan 0-nya di sini ya, dia itu ke arah kiri, sehingga semuanya diarsir. Beda dengan X lebih dari 0, berarti yang diarsir sebelah mana? Sebelah kanan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua, kalau kita akan mencari X kurang dari 5. Nah, misalkan saya punya X-nya ada di sini. Ingat, karena X kurang dari 5 maka saya cari dulu 5-nya ada di mana.
Nah, 5-nya X itu saya buat ada di sini. Jadi kalau kurang dari 5 berarti dia ada di sebelah kiri atau kanan? Kirinya 5, maka kita buat dulu garisnya di angka 5. Tapi kita harus ingat kembali nih. Nah, lihat tandanya kurang dari. Berarti dia garisnya putus-putus. Bukan putus nyambung, tapi putus-putus. Nah, maka daerah himpunannya terletak di sebelah kirinya 5. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya? Nah, kalau kurang dari 5, kalau lebih dari 5 bagaimana? Kita buat dulu. 5-nya ada di sini. Karena kurang dari, ini tidak ada tanda sama dengannya ya. Maka garisnya putus-putus. Lebih dari 5 berarti dia ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Ya, sebelah kanannya 5. Nah, berarti disinilah daerah himpunan dari X lebih dari 5. Beda dengan yang ada tanda sama dengannya. Nah, kalau ada tanda sama dengannya, misalnya ini X kurang dari sama dengan 5. Kita buat 5-nya di sini, kemudian batas 5-nya itu berupa garis yang tidak putus-putus. Nah, tapi daerah himpunannya tetap di sebelah kiri. Gampang ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, kalau X-nya lebih dari sama dengan 5, kita buat dulu 5-nya. Karena ada tanda sama dengannya, berarti garisnya tidak putus-putus. Lebih dari berarti di sebelah kanan. Nah, selanjutnya, nah ini tadi X ya, sekarang kalau Y gimana? Kalau Y-nya kurang dari 0, maka kita lihat Y0 ada di mana sih? Nah, ada di sini. Y-nya kurang dari 0 berarti kalau ke atas kan pasti positif. Nah, kalau ke bawah negatif berarti ada di sebelah bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kalau Y-nya lebih dari 0 berarti ada di mana? Di atas, di bawah, kanan atau kiri? Ada di atas. Oke. Kita lanjutkan. Kalau semisal Y kurang dari negatif 2. Nah, Y-nya negatif 2 ada di sini. Negatif 2. Karena tidak ada sama dengannya berarti buat garisnya putus. Jangan sampai terbalik ya. Kalau yang ini untuk X, nah kalau Y berarti di sini. Ingat ini sumbu Y, cari Y-nya negatif 2 ada di sini. Kurang dari negatif 2 berarti dia ada di bawah. Seperti 0 ya, tadi kurang dari 0 berarti dia di bawah. Selanjutnya, kalau Y-nya lebih dari negatif 2, kita cari dulu negatif 2-nya. Negatif 2. Lalu kita buat garisnya putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena ini tidak ada tanda sama dengan. Kita buat garis putus-putus. Nah, lebih dari berarti ada di atas. Seperti itu. Lanjut. Nah, kalau Y-nya kurang dari sama dengan 2, ada sama dengannya. Berarti ini negatif 2. Berarti kita buat batasnya dulu. Batasnya putus-putus atau tidak? Karena ada tanda sama dengannya, batasnya berarti tidak putus-putus. Karena kurang dari, maka yang diarsir bagian bawah. Nah, kebalikannya ini. Y lebih dari sama dengan negatif 2. Kita buat negatif 2-nya dulu. Nah, karena ini ada tanda sama dengannya, maka garisnya berupa garis yang tidak putus-putus. Karena lebih dari, maka yang diarsir bagian atas. Nah, sampai sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa kalau kita punya tanda kurang dari, maka dia garisnya putus-putus. Nah, yang diarsir bagian mana? Bagian kiri atau bagian bawah. Nah, kalau garisnya lebih dari, tandanya lebih dari, maka dia juga masih putus-putus, tapi yang diarsir bagian kanan atau atas. Nah, kalau yang kurang dari sama dengan, dia garisnya nyambung. Yang diarsir bagian kiri atau bawah. Kalau dia lebih dari sama dengan, dia garisnya nyambung tapi yang diarsir bagian kanan atau atas. Nah, seperti ini bisa dipahami ya. Tugas yang pertama adalah menggambar seperti yang ada di gambar ini. Digambar dengan rapi, kemudian difoto dan dikirim ke saya sebagai nilai keterampilan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.